Nah, buat Anda yang suka film-film misteri, cerita-cerita misteri dan keren, subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mamah akan membahas tentang gaib dan tentang orang yang dirasuki jin, kerasukan, atau orang yang dengan sengaja memasukkan jin ke dalam tubuh manusia. Mama pernah diajak beberapa channel horor ya untuk membimbing mereka dan meminta Mama untuk menjadi salah satu orang yang bisa memasukkan jin ke dalam tubuh seseorang, tapi Mama tolak. Mama memberikan arahan kepada mereka bahwa itu sangat tidak baik. Kenapa demikian? Karena orang yang terbiasa dimasukkan sosok jin ya, meskipun dalam kepentingan apapun, biasanya orang tersebut jika tidak kuat imannya, jika dia benar-benar tidak mengisi jiwanya dengan zikir, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan ibadah yang baik, biasanya akan mudah keluar masuk jin atau setan mempengaruhi pikiran dan hatinya. Masalah gaib ini sudah sering kita dengar di surat Al-Baqarah ayat 2-3, bahwa kitab Al-Quran itu tiada keraguannya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Mama sering katakan pada kalian bahwa gaib itu ada, tapi perkara gaib hanya Allah yang tahu. Kita hanya mengetahuinya sedikit sebagai gambaran bahwa Allah itu maha besar. Perkara gaib itu ada dua macam. Yang pertama adalah gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak itu perkara gaib yang hanya diketahui Allah. Ingat ya, gaib mutlak itu perkara gaib yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan gaib nisbi adalah perkara yang dapat diketahui oleh sebagian makhluk, alam jin dan malaikat termasuk pada gaib nisbi ya. Jadi gaib nisbi ini, alam jin dan malaikat termasuk pada gaib nisbi, karena sebagian malaikat ada yang dapat dilihat oleh sebagian nabi dan rasulullah, baik dalam bentuk jelmaan menjadi manusia maupun dalam bentuk asli mereka ya. Jadi karena malaikat dan jin ini memang bisa dilihat manusia, tapi hanya orang-orang pilihan, salah satunya nabi dan rasulullah. Masalah kerasukan atau kesurupan atau masuknya jin ke dalam tubuh manusia, ini sering kita dengar dalam ungkapan masyarakat ketika melihat orang kesurupan bahwa dia kemasukan jin, atau orang yang sering marah-marah berlebihan, biasanya sering dia dikatakan kemasukan setan atau jin. Jadi jin masuk ke dalam tubuh manusia serta mempengaruhi perasaan dan pikiran ya. Jadi jin itu sebenarnya juga bisa menghipnotis manusia melalui perasaan dan pikirannya, selalu mempengaruhinya ya. Makanya kadang-kadang manusia itu kadang cepat marah, cepat benci, cepat dendam. Itu harus hati-hati. Apa saja jin, jenis jin yang suka masuk ke tubuh manusia nih, kalian harus ingat ya, harus tahu apa aja sih jenis jin yang suka masuk ke dalam tubuh manusia. Biasanya jenis jin ini kan biasa masuk ke tubuh manusia itu karena apa? Biasanya satu, jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu karena membantu orang lain. Jin ini membantu orang lain.
istilahnya dukun atau tukang sihir ya. Dia memerintah jin masuk ke dalam tubuh manusia. Mama sering kali menjelaskan kepada kalian di video-video sebelumnya. Kalau kalian selalu setia menonton video Mama, kalian pasti sudah paham. Kali ini Mama akan membahas lagi. Jin tersebut biasanya bekerja sama dengan sihir atau dukun. Kemudian jin yang suka pada seseorang, yang tertarik kepada seseorang. Jadi selain jin disuruh manusia untuk masuk ke dalam tubuh manusia, selain itu kenapa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Biasanya jin itu naksir pada kita ya. Ini juga Mama pernah menjelaskan di video sebelumnya. Biasanya jin yang gemar atau suka masuk ke dalam tubuh kita itu karena jin itu naksir kepada kita, karena kita mungkin cantik, karena kita mungkin tampan, atau karena mungkin kita sering berpakaian seksi atau sering mengenakan hal-hal yang membuat jin itu senang melihat diri kita. Makanya hati-hati ketika kalian tidur atau mandi, biasakan jangan sampai bulat-bulat kita tidak memakai sehelai benang sekalipun ya. Apakah ada lagi jin yang bisa memasuki tubuh manusia? Ada. Misalkan jin yang merasa terganggu karena ulah manusia. Biasanya jin ini dendam, kemudian dia berbalik mengganggu manusia atau juga mengganggu saudara-saudara kita ya. Karena ulahnya saudara kita, biasanya misalkan kencing sembarangan, buang air panas sembarangan, biasanya jin itu ngamuk ya. Ada jin yang nakal dan usil, selalu ngamuk. Kemudian ada juga jin yang ingin balas dendam terhadap seseorang karena jin ini merasa bahwa seseorang ini sudah menyakitinya. Jadi jin ini istilahnya balas dendam. Mama lagi sedikit batuk. Jin ini balas dendam pada seseorang karena merasa dirinya sudah disakiti. Ini juga yang paling parah ketika ada jin yang marah. Biasanya jin seperti ini yang merasa misalkan jin itu sudah ada di suatu tempat yang menurut dia aman, tapi kita mengusiknya gitu. Jadi jin ini bisa dendam. Karena jin dan manusia itu sebenarnya sama-sama mempunyai kehidupan, bisa menikah, bisa makan, bisa minum ya. Jadi kalian harus tahu itu. Jin itu bisa makan apa yang kita makan juga. Jangan salah, jin itu bisa makan apa yang kita makan juga ya. Jin itu juga bisa menikah sama seperti manusia. Hukum mengundang jin sendiri. Bagaimana menghukum mengundang jin agar masuk ke dalam diri sendiri atau memasukkannya ke dalam diri orang lain? Kalau Mama pribadi diajarkan mbah Mama atau guru Mama bahwa itu tidak boleh dilakukan ya, masuknya haram. Karena apa? Resikonya sangat tinggi. Dan juga kita tidak boleh mempermainkan seseorang untuk dengan sengaja kita masukkan jin ke dalam tubuh manusia. Contohnya memang ada suatu tradisi ketika ada tampilan harus memasukkan jin ke dalam tubuh manusia tersebut supaya manusia itu kuat, misalkan jadi kebal atau makan beling atau makan rumput atau dan sebagainya. Kalian bisa tahu itu karena ada jin yang merasuki tubuh manusia itu ya. Kemudian bagaimana ketika kita melihat tontonan, misalnya di suatu tempat ada suatu acara atau apapun itu, memasukkan sosok jin ke dalam tubuh manusia, kemudian kita ajak bicara, itu bagaimana? Kalau menurut Mama begini, jin ini suka berdusta dan berbohong. Jadi kita itu akan sia-sia mengajak ngobrol jin tersebut meskipun jin itu sudah masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga orang tersebut yang berbicara itu sebenarnya kedustaan saja ya, sebenarnya kebohongan saja. Lebih baik Mama sarankan untuk tidak melakukan hal seperti itu agar kita bisa menjadikan contoh yang baik untuk penonton, tidak main-main dalam memasukkan jin ke dalam tubuh seseorang
atau ke dalam tubuh diri kita sendiri, apalagi ke dalam tubuh kita sendiri. Kita berzikir, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari godaan jin, dari godaan setan. Kenapa kita harus berusaha memasukkan jin ke dalam tubuh kita? Itu kalau ajaran mama pribadi sangat dilarang dan tidak boleh dilakukan. Bagaimana kita bisa menghindari jin dan setan? Sangat mudah sekali bagi kalian ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak diganggu setan atau jin? Bacalah ayat kursi di pagi hari dan di malam hari. Mama sering mengajarkan kalian untuk selalu membaca doa ruqyah mandiri, dibaca setelah sholat subuh dan sholat asar. Kalau kalian malas membaca 5 ayat di awal surat Al-Baqarah, pangkal 5 ayat surat Al-Baqarah, ya bacalah 2 surat akhir surat Al-Baqarah, kalian hafalkan ya. Itu insya Allah kalau kalian membaca setiap hari, kita akan terhindar dari jin-jin yang jahat, dari jin yang akan menyerang rumah kita, atau dari jin yang akan mengganggu rumah kita atau diri kita ya. Sebenarnya sangat simpel kalau kita percaya kepada Allah, bahwa Allah itu akan melindungi kita melalui doa kita, melalui zikir kita. Insya Allah kita akan selalu terlindung dari godaan setan dan jin ya. Itu saja dulu masalah gaib dan kerasukan. Sebenarnya mama sudah banyak sekali membahas tentang ini di video sebelumnya, karena ada yang bertanya lagi, karena mungkin malas mencari video mama tentang bahasan memaki jin, kerasukan ya, kerasukan massal. Ini hanya bumbu-bumbu manis lagi mama jabarkan di sini ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut silakan kalian berkomentar, insya Allah akan mama jawab ya. Next mama akan membahas tentang misteri-misteri yang lainnya atau cerita-cerita yang lainnya. Itu saja dulu, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilafan mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat Anda yang suka film-film misteri, cerita-cerita misteri dan keren, subscribe sekarang.